Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang untuk semua teman-temanku dimanapun kalian berada. Tidak lupa juga saya berharap kalian semoga sehat selalu dan selalu bersyukur kepada Tuhan dimanapun dan kapanpun itu. Senang sekali rasanya hari ini saya Sidik bisa hadir untuk berbagi seputar pengetahuan dan informasi kepada kalian semua. Untuk topik bahasan yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenal COVID-19 dan penanggulannya bagi diri sendiri serta keluarga. COVID atau saat ini lebih sering disebut sebagai virus corona adalah salah satu jenis virus RNA setelah tunggal dari keluarga coronavirus. Atau lebih sering disebut sebagai virus corona. Umumnya coronavirus diketahui kebanyakan menginfeksi hewan seperti babi, sapi, kuda, kucing, dan ayam, utamanya pada saluran pernapasan. Namun, ternyata virus ini juga menyerang hewan liar seperti kelelawar dan tikus sebagai inangnya. Sehingga pada akhir tahun 2019 dan awal tahun 2020 di salah satu pasar hewan di Cina ditemukan mutasi virus ini dari hewan kepada manusia. Mutasi virus yang terjadi pada manusia ini ternyata menyebabkan infeksi dan gejala klinis utama antara lain demam bersuhu lebih dari 30 derajat Celcius, batuk, dan kesulitan bernafas. Selain itu juga dapat disertai gejala berat seperti kelelahan otot yang sangat berlebihan, sesak nafas yang terasa berat di dada, anosmia atau kehilangan kemampuan membau, parosmia atau kehilangan kemampuan indera perasa, pneumonia berat, diare, dan mual. Bahkan bila pasien memiliki riwayat penyakit komorbid, penyerta dapat berakibat fatal sehingga menyebabkan kematian. Umumnya, pasien dapat mengalami seluruh gejala atau sebagian gejala dan bahkan tidak mengalami gejala satupun, namun dinyatakan positif berdasarkan uji laboratorium, antigen atau PCR. Sehingga pasien yang bergejala ringan diwajibkan untuk melakukan isolasi diri atau karantina diri, baik secara mandiri ataupun di lokasi karantina yang telah ditentukan pemerintah selama 14 hari atau dinyatakan negatif berdasarkan rekomendasi dokter. Sedangkan pasien bergejala sedang hingga berat umumnya akan dibawa ke rumah sakit hingga ICU untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Selain itu, virus ini juga mampu menular ke orang lain melalui infeksi dari orang yang sakit atau telah terinfeksi melalui droplet atau percikan cairan, kontak erat dengan orang yang terinfeksi, dan kontak erat dengan permukaan beda atau barang yang telah terkontaminasi. Sehingga guna menghindari penularan virus tersebut, maka perlu dilakukan beberapa tindakan antara lain. Yaitu yang pertama itu selalu memakai masker dan rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang kedua, menghindari berkerumun atau tempat yang ramai. Selanjutnya, yang ketiga, menutup mulut dengan tisu atau siku bagian dalam ketika bersin dan batuk. Keempat, menghindari terlalu sering menyentuh mata, mulut, hidung. Kelima, tinggal di rumah. Apabila merasa kurang enak badan, minum obat dan cek kesehatan jika mengalami tanda-tanda atau gejala COVID-19. Keenam, segera mandi dan ganti
ganti baju setelah melakukan aktivitas di luar rumah. Ketujuh, tidak bersandar atau menyentuh apapun sepulang dari kepergian. Dan yang terakhir, menghindari kontak dengan keluarga atau di rumah sebelum mandi atau ganti baju. Namun, upaya-upaya untuk menghindari virus tersebut hendaknya juga mengimbangi dengan gerakan masyarakat hidup sehat seperti makanan-makanan dengan gizi seimbang, tidak merokok, olahraga, dan istirahat yang cukup, menjaga kebersihan lingkungan, dan selalu update informasi seputar COVID-19, sehingga secara tidak langsung juga tak hanya melindungi diri sendiri, namun orang-orang di sekeliling kita. Demikian informasi yang telah saya sampaikan tadi, semoga dapat menambah pengetahuan bagi kita semua. Akhir kata, saya Sidik undur diri dan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah berkenaan mendengarkan informasi yang telah saya sampaikan. Sampai jumpa di topik kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.